Panjatkan puji syukur kepada Allah yang sangat maha pengasih, sangat maha penyayang, yang memberikan kita nikmat begitu besar sampai kita terkadang kada sadar, sampai kita terkadang lupa terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu kenapa? Karena kita tenggelam di dalam nikmatnya Allah. Jadi apabila kita ingat nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tersebut imma di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba Allah yang bersyukur terhadap segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan sebagai umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, yaitu dijadikannya panutan kita, orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang mana kita mempunyai Tuhan yang paling pemaaf. Jakanya dibukakan Allah Ta'ala telah dosa kita umat. Pada kehitungan lagi dosa. Padahal nikmat apa yang kita dustakan? Apa yang nikmat didustakan? Kadada yang kau mendustakan nikmat Allah itu ada. Coba diletilah, dosa banyak, amalan supaya diampuni dosa yang banyak tadi cuma dengan kita mengucapkan istighfar. Itu yang kedua. Imbahnya yang banyak tadi itu ditutupi Allah. Kurang apa lagi Tuhan nangka itu? Dosa banyak ditutupi Allah dengan perkara yang sedikit. Allah Ta'ala ampuni dosa kita. Salah satu ampunan terbesar Allah ketika kita hadir duduk di majelis ilmu yang dibacakan ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni berataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamannya lah meminta ampun lawan Allah, padahal dosanya menyeraput. Dosa kada ingat, dosa sengaja di hadapan Allah Ta'ala kita bermaksiat, dosa muntung, dosa mata, dosa pikiran, dosa parut, dosa tangan, dosa hati yang kada kita sadari. Tapi dengan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari, Allah Ta'ala andak nikmat di sana. Bagusnya si Tuhan nangka ini. Lalu kita duduk di rumahnya Allah mengharap ampunan Allah. La ilaha illallah. Makanya orang yang kembali kepada Allah itu orang yang dapat mengambil pelajaran. Orang yang ketujuh bertaubat lawan Allah itu menunjukkan bahwasanya hatinya tawadhu. Orang yang ketujuh bertaubat kepada Allah itu menunjukkan bahwasanya inya hendak baik. Kita berataan kada yang baiknya kalau lah dosa menyeraput tadi. Ibadah kada tapi banyak. Tapi dengan bertaubat berarti kita hendak baik. Amunnya kedada di setiap hari itu bertaubat, maka orang tersebut kada kawa mengambil pelajaran daripada apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala di setiap alam semesta. Orang yang paling dapat mengambil faidah di alam semesta adalah orang yang pandai bertaubat kepada Allah. Ini alam semesta ini menjadi pelajaran biasanya kita berataan. Alam semestanya kawa kita ambil pelajaran. Bagi siapa yang kau ambil pelajaran itu? Bagi orang yang ketujuh bertaubat kepada Allah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menkhususkan golongan yang mendapat pelajaran. Orang-orang yang kawa mengambil pelajaran itu kalau lah, iyalah.
halaman 44 di bawah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan golongan yang mendapat pelajaran. Orang-orang tertentu aja yang mendapatkan pelajaran. Di sini Sidin menghitung bahwasanya 3. Yang pertama, orang yang ketujuh bertaubat, al-inabah, inya ketujuh kembali kepada Allah. Kira tersalah kembali kepada Allah, kawatunya mengambil pelajaran daripada yang inya gawi. Tapi amun yang berdosa aja, tapi kada ada bertaubatnya, kada bakalan dapat pelajaran daripada apa? Daripada gawiannya tadi. Orang berdagang terus, kadadainya itu bertaubat kepada Allah sehari-hari, kadadainya itu bersyukur kepada Allah, kada kau mengambil pelajaran. Makanya orang yang paling pandai, orang yang paling hebat ini pemulaan diandak oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang pemulaan apa? Orang yang paling pintar, orang yang paling bisa mengambil pelajaran di seluruh alam semesta adalah orang yang ketujuh bertaubat lawan Allah. Tanda taubat ketujuh mengucapkan istighfar. Itu tandanya aja. Bisa aja muntung untuk astagfirullah, bisa aja. Tapi kita gawe pulang, ya kalau tapi paling ada dulu istighfarnya. Karena tinggal kita memujurakan istighfar kita yang kayak apa. Makanya kita itu disuruh setiap hari itu paling kada 100 istighfar. Jangan kada istighfar. Amun kita kembali kepada Allah dapat pelajaran kok. Yaitu ahlul inabah. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang telah ahli maksiat hendak mengambil pelajaran daripada teguran daripada Allah, lalu hatinya itu hendak bertaubat. Ketika hatinya hendak bertaubat itu langsung dapat pelajaran daripada Allah. La ilaha Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang paling pandai kembali kepada Allah ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Sayyidin kada berdosa, yaitu mengucapkan istighfar juga setiap hari 100 supaya apa? Garang supaya Sayyidin kau mengambil pelajaran di alam semesta. Orang kada berdosa be istighfar, kita yang menyeraput nih bang, kada mau be istighfar lah. Oma ini tepaling handut je orang bare. Yang kada berdosa, Nabi Allah Yusuf kada berdosa, berdoa lawan Allah Ta'ala apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Saking takutannya nih kena pulang. Yang kedua ahli khasyah. Yang pertama ahli inabah, orang-orang ahli inabah yang ketujuh kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Paling besar kemungkinan orang itu mengambil pelajaran daripada alam semesta, bahkan daripada dirinya seorang. Orang telah amunnya astagfirullahaladzim. Duit yang 1000 jen kawa digunakannya. Allah, aku tadi banyak dosa. Nah, ada duit 1000 digunakannya gasan yang baik. Apa aja yang di hadapannya? Tasbih. Asalnya apa? Bukulat. Tapi karena ini sudah ada hendak bertaubat, tak ambil tuh tasbih ini tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kopiah, tahimanan sudah harus memakai kopiah misalnya, lalu hendak beristighfar, tak ingat, aduh jangan nukar kopiah kayaknya tak. La ilaha illallah. Jadi ada dahulu, la ilaha, ada orang ahli ghaflah. Ini dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan di sana, yang menukil daripada kitab Fusulul Ilmiyah. Di dalam kitab Fusulul Ilmiyah itu disebutkan bahwasanya dulu ada orang ahli ghaflah. Taulah ahli ghaflah lah. Orangnya itu dalam maksiat aja lawan Allah. Berkumpul bebuhannya. Seandainya itulah tahu bebuhan ahli maksiat itulah di muka bumi ini, seandainya orang berkumpul-kumpul tuh berkumpul-kumpul di sana maksiat, itu menyakitkan hati baginda Muhammad, inya bakalan bukah daripada tempatnya itu. Sudah kalau ulun sebutkan semalam, setiap hamba itu yang Allah pandang itu adalah hati. Ketika Allah memandang hati baginda Muhammad, lalu hati baginda Muhammad himung melihat kita berkumpul nang kayak ini, nang kayak apa karunia Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Majelis Sayyidina Muhammad, umatku tadi bersalawat khabiri. Maka amun mengingat Sayyidina Muhammad, hidup jiwa raga seseorang itu hidup. Dzikru yuhyin
nufus yuhyin nufus. Mengingatnya itu menghidupkan jiwa raga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An-Nasara wal Majus aslamu baina yadayhi. Ketika disebutkan akhlak baginda Muhammad, ketika diaplikasikan akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nasara, orang Nasara, wal Majus, orang yang menyembah api, tahu oh ini bujur, ini sahibur rahmah. Aslamu baina yadayhi, gampang untuk Islam di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jiwa raga yang mati ini, nah apabila disebutkan nama Sayyidina Muhammad, ini kada orang memaulidan disambut bidah. Orang memuji Sayyidina Muhammad disambut bidah. Orang memuji Sayyidina Muhammad disambut beramian. Bujur beramian. Gasan apa garang beramian? Memuji Sayyidina Muhammad. Supaya apa garang? Hidup jiwa raga. La ilaha illallah. Jadilah orang ahli ghaflah tadi. Imbahnya ada sekitar berapa orang? Seandainya orang ahli ghaflah itu nak tahu, inya menyakiti hati baginda Muhammad. Seandainya itulah babinian yang terbuka auratnya, katujuh membuka aurat, maulah baginda Muhammad menangis, ada bakalan hakun. Menebar pesona di hadapan lakian. Gasan apa? Aurat ditutupi. Nang kayak ini kan babininya bertutup aurat berataan. Mahimong baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah terbesar daripada Allah Subhanahu. Bil khusus di kampung kita dulu kalau bisa menyambati orang lain, tapi jangan pernah merasa lebih hebat daripada siapapun. Jadi dikirimnya si Ikung. Ini yang bebuhan ahli inabah nih. Coba lihatlah berkat siapa? Berkat orang soleh. Tapi jadi orang hendak inabah, orang yang hendak kembali kepada Allah, kebiasaannya ini itu ada ta'alluq lawan orang-orang yang soleh. Buat habaib kah? Itu nyaman benar artinya hendak kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ada panutan. Jadi ke pasar nukar buah-buahan ya. Bejudian ketika itu, bermabuk-mabukan ketika itu. Nukar buah-buahan ya di sana. Ayo disuruh tadi membawa duit 20 dirham. Ini dalam kitab usul ilmiah. Pokoknya ulun berkisah ada dalam kitab toh. Menyakada percaya datangi ke rumah ulun. Ulun tampaikan kitabnya. Ulun ini berkisah-kisah war aja. Ini kisahnya bujur dalam kitab. Lewat sekalinya napa agar orang di pasar itu berabut napa? Berabut semangka. Nah bisa rami yang mau menjual semangka nih, kada insyaallah lah. Kenapa gerang orang berebut semangka itu? Inya hendak nukar buah-buahan tadi, hendak berpoya-poya tadi lawan kekawanannya, sakanya lewat bingung aja ini apa orang merabutakan semangka nih. Oh sekalinya semangka tadi ya bekas dijapai oleh Sayyidina Bishr, wali min auliyaillah. Jadi penasaran nih yang kawannya yang berkumpulan tadi, kawannya mah hadangi lawas benar. Ini apa jadi lawas benar aja kawanku nih? Maka pasar parak benar, pasar asam-asam parak aja kalau lah berjalan jangan sampai. Kenapa jadi lawas benar? Sekalinya apa? Mahadang antrian nih bakas semangka yang ya bahasa kita di sini intalo, yang bakas siapa yang menada buan habaib datang kayak nah, ambil berkahnya. Ini ada terbuka hatinya hendak mengambil berkah semangka yang bakas dijapai oleh Sayyidina Bishr. Nggak ada salah Bishr Al-Haris, waliullah. Akhirnya apa? Lawas kekawanannya tadi mahadang datang membawa, soalnya apa yang dibawanya semangka. Disangiti kawannya, ikam nih maku kos nukar buah-buahan yang banyak, kenapa jadi nukar semangka sebutingannya? Kami lawas menghadangi ikam, misalnya ikam bawakan kami semangka wara. Coba lihatlah berkah orang soleh tadi. Tergugah hatinya untuk inabah kembali kepada Allah. Ikam tahu lah buhannya, aku tadi menghadang antrian
Aku mahadang na umpat jua napa hendak mengambil berkah semangka yang bekas dijapai oleh Bishr. Orang terkenal Bishr mauli min auliyaillah. Akhirnya bebuhannya merenung. Nah ini engkau ambil pelajaran bagi orang yang hendak bertaubat. Nah, napa? Nangka itu kah? Semangka sebutingnya aja begitu berharganya. Makomnya luar biasa, apalagi di akhirat kena. Inya memberi semangka ini kawa gasan memberi keberkahan gasan orang banyak sebuting semangka aja. Kayak apa kena makamnya di sisi Allah di akhirat. Mulai wayah ini wahai dingsanaku kita berataan bertaubat mendatangi Sayyidina Bishr. Dan akhirnya berataan menjadi murid Bishr. Akhirnya berataan kembali kepada Allah karena kawa mengambil pelajaran dengan bertaubat kepada Allah. Apa intinya? Hendak mendapatkan hati inabah, rancaki beparak lawan orang yang soleh. Yang beparak lawan orang soleh ya, ketujuh hadir majelis ilmu gitu kalau lah. Maulah beparak orang soleh dibawanya ke kemana yuk? Dibawanya ke tempat yang kada bagus tuh deh. Ya mudah-mudahan kita bisa hati kita itu ta'alluq lawan orang soleh. Wabil khusus malam hari ini selajur juga. Kita di daerah An-Nur sini, simpang Gang An-Nur, kita menghauli orang yang sangat mulia di hati baginda Muhammad, orang yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu Tuan Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Mudah-mudahan dengan berkat beliau hati kita tergugah untuk selalu bertaubat kepada Allah, lalu kita kawam mengambil pelajaran di seluruh alam semesta. Itulah. Itu yang pertama, orang yang ketujuh kembali kepada Allah. Ingatkan paling kada sehari 100 membaca astagfirullahaladzim 100 kali itu kira-kira telah lawas bekami sako. Kada bang, bekami itu mata aja. Lawas bapak yo. Ini supaya orang tuh biasanya sadar bahwasanya yang sepele-sepele itu ternyata dibawa gasan berselawat, dibawa gasan beristighfar lebih baik. Bapak yo, makan aja sudah. Makan tuh berapa piring gerak makan sehari? Sekali makan tuh berapa? 3 piring. Tuh jadi banyak benar 3 piring. Sepiring tuh sepiring asal sesuap aja lah, amunnya langsung banyak itunya tay langsung habis. Amunnya tunggu lagi mintan. Lihat aja. Coba aja. Itu jangan sambil astagfirullahaladzim, alhamdulillah astagfirullahaladzim. Itu jangan alhamdulillah benar. Tapi kenapa garang? Karena kita ini kada ingat. Seandainya ingat, makannya aja menyampaikan kepada Allah. Makannya aja, makanya man akala ma'a maghfur ghufiralah. Siapa yang makan lawan orang yang diampuni oleh Allah, inya pun diampuni oleh Allah. Kenapa? Makannya aja membawa rahmat. Ketika makan berkisahan masalah orang soleh, kan? Itu intinya orang-orang makanan orang soleh tuh. Dia namanya makan nolong Habib Umar dan Hafiz makanan. Pasti berkisah orang soleh. Kita berkira supaya turun rahmat, dapat ampunan daripada Allah. Ini makan kada ada kisah lalu orang-orang soleh kayak apa kisahnya? Itu jadi menggibah orang. Mana kayak apa? Jadinya makanannya hilang jadinya. Allah di hadapan nikmat Allah yaitu menggibah orang. Di hadapan nikmat Allah yaitu menyembati orang. Tapi di sini kada ada insyaallah. Lah mudah-mudahan kita berdatangan dibukakan hati kita lah. Takut kita kepada Allah. Yang kedua yaitu ahlul khasyah, orang yang gampang mengambil pelajaran, orang yang paling gampang mengambil pelajaran untuk alam semesta ini untuk menjadikannya sampai kepada Allah, yaitu orang yang takutan lawan Allah. Siapa jar? Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah pulang. Aku nak mendengarkan kisah lah. Tapi ini kisahnya dalam kitab Anisul Mu'minin kan kitabnya. Biasanya pian di pondok-pondok tuh hanya datang bapak kita berkisah aja loh. Maksudnya itu pun kekanakan dah lah. Tahu jualan apa? Ketujuannya berkisah. Yang Tuhan tahu ketujuan kisah biasanya lah. Anisul Mu'minin kan kitabnya. Ini kita menyambungkan bahwasanya ahlu khasyah ini nang kayak apa. Jadi dalam kitab Anisul Mu'minin itu ketika terpisah antara Nabi Allah Ya'qub alaihi salam dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam.
Ketika itu setelah 40 tahun perpisahan antara Nabiullah Ya'qub lawan Nabiullah Yusuf, Nabiullah Ya'qub temimpi lawan malakal maut. Temimpi apa? Betakun dalam mimpi, wahai malakul maut, ikam sudah kami mencabut ruhnya Yusuf? Belum wahai Ya'qub. Aku kada mencabut ruhnya anak ikam Yusuf kada. Sampai kena ikam diperkumpulkan oleh Allah lawan anak ikam Yusuf. Itu aja dalam Al-Qur'an ya Allah. Tapi kenapa dalam kitab situ kok kenapa Nabiullah Ya'qub ini sampai putih nangis sedih banget terpisah, padahal Sidin tahu sudah anak Sidin ini kada mati, bahwasanya kena tak kumpul. Kenapa sampai ini sampai mata Sidin putih menangis sedih? Kenapa nah? Ternyata setelah berkumpul lawan Nabiullah Yusuf, ditakuni Nabiullah Yusuf, wahai abah, pian tahu aja ulun ni kada meninggal, pian tahu aja sekena cagaran kita tak kumpul nang kayak ini. Kenapa semalam tuh pian menangis sampai pian ni mata pian tuh sampai kadanya picak panglah kada picak, kada Nabi itu kada mau picak Nabi itu sampai putih. Wa biyaddat ainah, nih putih mata Sidin. Aku Sidin kada sedih karena apa kada. Aku takutan wahai Yusuf, ya bunai, aku takutan nih, orang yang takutan lawan Allah nih. Aku takutan selama aku terpisah lawan ikam, kalau pina ikam itu kena dicabut iman ikam oleh Allah. Karena aku saking takutannya kalau pina ikam tercabut iman ikam tercabut, maka aku kada kau berkumpul lawan ikam di dunia dan di akhirat. Itu tanda kita putus hubungan kita ketika ikam kada beriman lagi. Jarnya Nabiullah Ya'qub. Napa yang diikutanakan Sidin? Terpisah lawan anak, kadanya takutan apa garang? Kalau terpisah lawan anak kalau pina inya garing kada. Terpisah lawan anak kalau pina inya kada bisi duit kada. Terpisah lawan anak kalau pina inya kena macam-macam. Ini hanya satu umat anak di pondok pesantren takutan kalau anak sudah kalau pina apa-apa. Ini terpisahnya berapa? Lawas benar terpisah. Ambil hikmah dari sini. Napa yang dikutanakan Sidin? Terpisah nih misalnya nih anak merantau jauh begawi. Yang dikutanakan itu napa garang? Kalau pina imannya ini nak kada kuat, imannya ini tercabut, maka kena terpisah, terputus hubungan abah lawan anak ketika iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu khasyah, hanya kau ambil hikmah daripada berataan situ. La ilah. Makanya yang ketiga napa? Saking takutannya Nabiullah Ya'qub tadi, takutan iman. Yang ketiga, ada lain orang yang paling nyaman mengambil pelajaran adalah orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan iman kita diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Ini yang paling dikutani apabila iman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman itu gampang dan nyaman benar dicabut, dan paling nyaman ketika sakaratul maut nih iman itu dicabut ketika apa? Ketika kita itu ketulahan lawan waliullah. Ketulahan lawan waliullah itu iman tuh gampang ada dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati-hatilah. Dan ahlu iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, janji dan ancamannya. Itulah orang yang beriman terhadap janji-janji Allah dan orang yang beriman kepada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Jar Allah taala ini kada bagus, ya tetap digawi jua sama kada beriman lawan Allah. Sama kada percaya. Apa garang arti iman? Percaya lawan Allah. Jar Allah taala jangan digawi zina, digawinya zina. Jar Allah taala jangan kada sembahyang, digawinya melalaikan sembahyang. Jar Allah taala jar Sayyidina Muhammad hadiri majlis ilmu, koler juga menghadiri majlis ilmu. Itu sama orang yang kada kau mengambil pelajaran tadilah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa may yunib." Artinya dia Allah lah yang memperlihatkan tanda-tandanya dan menurunkan untuk kalian rezeki dan rezeki dari langit. Alhamdulillah kita mempunyai Allah yang menurunkan rezeki dari langit. Berataan itu asalnya dari langit. Amalnya kada ada banyu hujan kada ada turun dari langit, kada mungkin nih tumbuh-tumbuhan nih apa
tumbuh-tumbuhan ini tumbuh ada mungkin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, nyaman mengingat Sayyidina Muhammad, hidup hati kita lah. Dan itu akan kita rasakan rezekinya ketika kita setelah meninggal dunia, insya Allah. Yakin ya insya Allah. Nancaki berselawat nyaman tuh. La ilaha illallah. Mana tadi? Dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali. Nah, ingatkan orang yang kembali, orang yang selalu bertaubat kepada Allah, itu akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suksesnya kembali kepada Allah. Padanya ketika dapat musibah aja kembali kepada Allah. Ketika kita nyaman kembali juga lawan Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Pokoknya orang yang kembali kepada Allah ketika dalam hal apapun, ini akan dapat mengambil pelajaran di sana. Pelajaran yang maksud di pelajaran sini, ini akan menyampaikan kepada Allah. Orang yang kembali terus beristighfar lawan Allah Subhanahu wa taala lah. La ilah. Makanya diamalkanlah yang dibagi semalam. Diamalkanlah. Imbah subuh toh. Alhamdulillah aku dijadikan orang yang beriman. Alhamdulillah aku dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Pagi-pagi itu Alhamdulillah dosaku ditutupi oleh Allah. Yang terakhir alhamdulillah rezekiku daripada Allah, kada yang lain. Masuk berataan kalau lah yang disebut perguruan tuh masuk berataan di sini. Kiranya yang disuruh amalkan itu, makanya Jasidin amun mengamalkan itu Jasidin pagi, alhamdulillah aku dijadikan orang beriman. Alhamdulillah, kenapa? Aku dijadikan umat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dosaku ditutupi. Alhamdulillah, rezekiku daripada Allah. Maka akan menghasilkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena ia mensyukuri nikmat terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kada setiap hari kada. Coba seandainya pian dijadikan Allah Ta'ala lain daripada agama Islam nang kayak apa kita kabar? Nikmat Islam, nikmat iman tuh ya Allah penting benar disyukuri. Sambat alhamdulillah ya Allah. Pagi-pagi itu imbah bangun guring, alhamdulillah aku dijadikan orang yang beriman. Alhamdulillah. Makanya di dalam kitab itu disebutkan bahwasanya orang itu gampang benar nikmatnya itu dicabut daripada hatinya, daripada hatinya dan daripada dirinya itu ketika orang itu kada mensyukuri nikmat Islam. Kenapa? Karena sumber daripada nikmat berataan yang inya rasakan di dunia, di dalam kubur, di akhirat itu adalah yang pemulaan nikmat Islam. Pian amunnya pian tolah asyhadu an la ilaha illallah, ada bisi sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pian itu sudah dapat kartu masuk ke dalam surganya Allah. Sudah dicap oh ini ahli surga. Tapi bisa juga bang kena kau neraka dulu. Tapi mudah-mudahan kita kada ter neraka lah. Pokoknya apa siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ada bang kena yang berdahulu disiksa dulu, dihabiskan dulu. Tapi mudah-mudahan kita berdataan kada insyaallah lah dengan berkat kita ketujuh mahadin majelis ilmu, mudah-mudahan kita dijaga, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada api neraka insyaallah lah, dan kita langsung menuju kepada surganya Allah. Biar ibaratnya bekesot di Siratul Mustaqim tuh bekesot ibaratnya tau bekesot, yang penting kada tercabur. Tapi mudah-mudahan nyaman kita lah, nyaman kita insyaallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hendak nyaman ketujuh hadir majelis ilmu. Itu aja kuncinya. Jar siapa? Sayyidina Muhammad yang menjanjikan man salaka tariqan, siapa yang berjalan napa? Man salaka tariqan yaltamis, di sana inya mencari ilmu apa? Ilmu baginda Muhammad. Sahala Allah permudah jalannya. Allah Ta'ala permudah jalannya mati husnul khotimah. Allah Ta'ala permudah jalannya napa mengambil bukunya kena dengan tangan kanan. Allah Ta'ala permudah jalannya dengan apa? Dengan kena timbangan
timbangan hasanatnya itu lebih berat daripada yang kada bagusnya. Diberikan Allah Ta'ala pulang kemudahan untuk menyeberang Shiratal Mustaqim. Kemudahan yang paling kita tunggu-tunggu adalah nih, diberi minum telaga Kautsar, haud Sayyidina Muhammad. Dan itu pasti ada jar Habib Umar beberapa orang, ada daripada hamba-hamba Allah yang minum telaga Kautsar, yang apabila kita minum itu kita kada bakalan haus selama-lamanya. Ada orang-orang tertentu jar Habib Umar yang minum langsung dalam nih tangan Sayyidina Muhammad. Nah, jar Sayyidina Muhammad. Siapa yang kada hendak itu? Presidennya di hari kiamat Sayyidina Muhammad. Presidennya Sayyidina Muhammad. Kada ada yang kawa menandingi makomnya ketika makom Sayyidina Muhammad di hari kiamat. Bahkan sebagian ulama menyambat bahwasanya hari kiamat itu adalah hari perayaan. Allah hendak menampakkan keagungan Sayyidina Muhammad. Kita sebelum hari kiamat sudah kita agungkan Sayyidina Muhammad di sini. Mudah-mudahan kena Sayyidina Muhammad bari kita bajukan dalam tafsir. Mudahan kita termasuk itu insyaallah lah. Barang setetes ya kalau lah. Allah, la ilaha illallah. Makanya jangan koler menuntut ilmu, hendak nyaman, gak ada nangka itu. Amunnya sudah dapat nangka itu berat aja yang sebutkan tadi, nyaman namanya menyeberang Shiratal Mustaqim. Nyaman namanya masuk ke dalam surganya Allah. Jalurnya si buting ilmu. Apa sudah? Amun koler jumlah hadir majelis ilmu, ada tahu lagi sudah. La ilaha illallah. Nih insyaallah kena malam ulun diingatakan ulun Bandung ada ingat ini tak boleh ingat nah. Malam Kamis ini katakanlah wudu. Harusnya wudu bang baguslah di setiap majelis itu wudu bagusnya orang menghadap kepada Allah. Wudu men kau bawa sejadah sembahyang tasbih. Mengatakan yang bebiniannya yang hendak hadir mengatakan bawa mukana. Tapi wudu juga, jangan bawa mukananya aja. Kada ingat sekalinya keingatan disuruh guru bawa mukana, soalnya kada ingat bawa wudu, kada ingat bawa wudu. Jangan bawa wudu. Ulun hendak melihatlah suasana di kampung ini meriah dengan salat kepada Allah. Pun lakiannya la ilaha illallah. Hendak melihat umat Sayyidina Muhammad sujud. Hendak melihat umat Sayyidina Muhammad itu menghidupkan kampung dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Apa garang intinya sembahyang tasbih itu? Supaya kita bertaubat lawan Allah, dosa diampuni nih. Dosa zahir batin diampuni Allah, yang ganal yang halus diampuni oleh Allah. Lawas jar sembahyang tasbih. Nah, untuk awas sujud lawas. Berapa menit jalan sembahyang tasbih? 10 menit kada sampai. Menyelaju. Santai jamnya santai 10 menit untung. Lawas mana? Sembahyang tasbih kah? Lawas menggawi dosa kah? Kan selesai dah tuh. Menggawi dosa kau aja berjam-jam. Saben hari pulang. Sembahyang tasbih sebulan sekali, satu umat pulang. Ada kawat terlalu benar. Datangi hendak menghimungkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada lain. Kalau wah supaya disambat jamaahnya banyak kada. Hendak menghimungkan hati baginda Muhammad. Amun hati baginda Muhammad kena himung, kita dihimungi sidin di hari kiamat kena. Sekampungan dihimungi sidin. Hakun kada? Karena itu aja. Allah, presidennya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kiamat. Allah, la ilaha illallah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir in nafa'atil dzikra." Sayadzakaru man yakhsha, artinya maka berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Akan mendapat peringatan orang yang takut. Itu dalil yang untuk orang yang takut lah.
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ini yang orang yang beriman, wa dzakkir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin. Artinya yang untuk orang bisa mengambil pelajaran, orang yang petunjuk taubat, orang yang takutan lawan Allah, dan orang yang bujur-bujur beriman kepada Allah. Tiga orang ini di dalam Al-Quran disebutkan dalilnya oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bahwasanya orang tersebut kawa mengambil pelajaran untuk menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dan tetaplah memberikan peringatan, karena bahwasanya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. La ilaha illallah. Tidak ada orang yang paling bagus memberikan peringatan kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita mengambil manfaat daripada orang yang paling dewasa adalah orang yang paling tahu kayak apa cara pemikirannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling selamat kayak apa, inya tahu bahwasanya orang tersebut mengumpati orang yang sudah selamat, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata-nyata tolah syaitan itu masuk neraka ya diumpati, iya masuk neraka juga. Paling kalian apa gawian orang yang neraka. Ini sudah tahu bahwasanya Sayyidina Muhammad masuk dalam surga Firdaus, yaitu kalau mau umpati orang yang sudah selamatnya itulah tepaling kalau lah itulah. La ilaha. Jadi Sayyidina Muhammad hadir majelis ilmu, dihadiri. Karena ini yang ulun sambat inilah sedikit daripada fadilah orang yang hadir majelis ilmu. Belum lagi kebesarannya itu, kebesaran yang sudah pernah disambat oleh Sayyidina Muhammad. Ketika Sayyidina Muhammad menyambat berarti gana atau banyak yang kita kada tahu lagi. Ilmu awwalin wal akhirin itu ada dalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menyuruh rasulnya untuk memberi peringatan, karena hal itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin dan juga menjadi hujjah baginya dan jalan menuju kepada di samping mana tadi? Dan juga menjadi hujjah baginya dan jalan menuju kepadanya, di samping merupakan hujjah atas kesalahan kelompok-kelompok lain untuk mengalahkan hujjah-hujjah mereka yang batil. Yang batil itu adalah jalannya syaitan, yang bujur itu adalah jalannya Sayyidina Muhammad. Kayak apa? Untuk mengambil pelajaran daripada yang bujur, daripada yang salah, ya tadi kita itu ketujuh bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Muhammad ketujuh bertaubat padahal sidin kada berdosa, yaitu bertaubat juga sidin. Itulah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Mereka berpaling setelah mengetahui dan ingkar setelah mengenal dan tidak memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Kita sedikit memuliakan atau memuji daripada waliullah, yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Mudah-mudahan kampung kita terkumpul berataan lawan orang-orang soleh insyaallah lah. Kita berniat ketika kita membaca qasidah ini, kada lain kita hendak bersama lawan orang-orang soleh. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, dan mudah-mudahan kita hajat kabul dunia akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taala karamahnya di akhirat. Kenapa? Ketika kita hendak meminum telaga Kautsar, mudah-mudahan langsung daripada tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah.